Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Nah, kita lanjutkan ya materi hari ini mengenai akar bilangan. Oke, kita ke bentuk umumnya dulu. Untuk yang pertama yaitu untuk bilangan bentuk akar, bentuk umumnya akar pangkat M dari A pangkat N. Ini kan bentuk akar. Nah, yang ini bentuk bilangan berpangkat. Bentuk akar bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan aturan seperti ini. Akar pangkat M dari A pangkat N ini akan sama dengan A pangkat N per M ya. Jadi pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Contoh, Ibu punya akar 2. Nah, akar 2 ini kan nggak ada angkanya, Bu. Mana N, mana M-nya. Nah, ini sebenarnya ada. Kalau nggak ditulis itu sebenarnya ada akarnya. Ya, di sini tuh sebenarnya ada angka 2-nya. Nah, dari sini ada angka 1-nya sebenarnya. Ya. Jadi, ini tuh sebenarnya N-nya sebagai N-nya adalah 2 dan M-nya adalah 1. Ya, seperti itu. Berarti menjadi 2 pangkat 1 per 2 yang di dalam dibagi dengan yang di luar. Contoh, yang kedua, 3 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ingat lagi, N per M. N-nya 2, M-nya 3. Berarti menjadi 5 pangkat 2 per 3. Dan terakhir contohnya, 2 akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3. Berarti 7 pangkat 3 per 2. Nah, seperti itu bentuk umumnya. Kita lanjutkan ke mari mengingat coba. Masih bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang hafal nggak nih perpangkatan ini? 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, sampai ke 10 pangkat 2 itu 100. Ini disebutnya bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat sempurna. Nah, bilangan kuadrat sempurna ini harus kalian hafal. Minimal 10 aja dulu hafalnya. Ini nanti akan Ibu tes satu orang nih harus dihafalkan ya. Jadi contohnya gini, kalau 8 pangkat 2 kan 64, berarti 8 kali 8 64. Berarti kebalikannya kalau Ibu tanyakan akar dari 64, oh berarti ya 8, jadi balik lagi. Contoh lagi misalkan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan 5 kali 5 yaitu 25. Berarti kalau Ibu tanyakan akar 25 ya kebalikannya yaitu si 5 tadi ya. Begitupun dengan bilangan pangkat 3. Kalau Ibu punya 2 pangkat 3 kan berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Tanya akar pangkat 3 dari 8, ya 2, balik lagi ke asalnya. Contoh lagi, kalau 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7, 343. Berarti kalau Ibu cari kebalikannya atau akar dari 343, akar pangkat 3-nya, berarti dia 7. Ya, yang ini dulu nih, yang ini dulu kalian hafalkan, coba sampai 1 sampai 10 dan akarnya. Ya, kebalikannya. Karena balik lagi kalau udah hafal perpangkatnya nanti si akarnya pun akan hafal mengikuti nantinya. Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu tanya, kalau misalkan Ibu bertanya seperti ini, coba Andi akar 49 berapa? Oh 7 Bu, akar 49, betul. Kalau akar 81, oh 9, iya. Karena ini masih gampang, karena akar bilangan kuadrat sempurna. Tapi ketika Ibu tanya, akar 12 berapa ya? Oh nggak ada Bu, ini adanya akar 9 terus langsung ke akar 16, nggak ada akar 12. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu yang nggak ada di bilangan kuadrat sempurna, kita bisa cari tapi dengan carinya menyederhanakan. Kita gunakan bilangan sempurna yang kita ketahui ini. Nah, maka kita masuk sekarang ke menyederhanakan bentuk akar. Contoh Ibu punya akar 75. Di sini kan nggak ada akar 75. Ya, adanya akar 64 sampai langsung ke akar 81. Tidak ada di bilangan kuadrat akar 75. Maka akar 75 ini bisa kita cari dengan menyederhanakan. Caranya gimana? Akar 75-nya, 75 ini yang di dalam akar ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ya. Pengalingnya nggak akan jauh kok dari 2 atau 3, 5, atau 6 nih. Pengalingnya paling ini doang. Nggak akan jauh dari sini. Contohnya 75 nih. 75. Nah, lihat pengalingnya. Ini pengalingnya 3 kan? Tuh, gak akan jauh dari angka 2, 3, 5, 6. Ya. Kalau 2 kan gak mungkin.
75 bagi 2 kan nggak bisa. Ya berarti pasti bagi 3 nih. Bagi 3, oh ada Bu 25. 25 kali 3 kan hasilnya 75 tuh. Pengalinya pasti dia nggak akan jauh dari angka 2, 3, 5, 6. Ibu tulis di sini ya. Pengalinya, nah pengalinya nggak akan jauh dari angka 2, 3, 5, atau 6. Maksudnya pengalian yang mana sih Bu? Ini nih, yang ini ya nih, pengalian ini nih. Nah, jadi 75 kamu coba dulu. Misalkan kali 2 berapa ya? Bilangan kaliin 2 hasil 75. Enggak ada, Bu. Coba kalau nggak ada 3 ganti. Berapa ya? Angka berapa ya kalau dikalikan 3 75? Oh, ada 25. Nah, udah itu ambil. Kenapa? Karena 25 bisa diakarkan. Karena syaratnya salah satu bilangannya bilangan kuadrat sempurna atau yang bisa diakarkan. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kan sama aja. 75, nah 25 kali 3 kan 75, jadi masih sama-sama saja, itu tuh sama dengan. Maka 25-nya ini kita keluarkan, akar 25 itu adalah 5, dan 3-nya biarkan saja menjadi akar 3. Berarti bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3, seperti itu. Contoh lagi ya, misalkan Ibu punya akar 12 nih. Nah, akar 12 kan tidak ada di bilangan kuadrat sempurna. Maka harus kita ubah akar 12-nya menjadi misalkan kali 2. Kan pengalinya nggak akan jauh dari 2, 3, 6, atau 5. 5 atau 6 ya. Coba kita ubah dulu jadi 2. Berapa kali 2 hasilnya 12? Oh, 6. Kalau kita coba 6, 6-nya bisa diakarkan nggak? Nggak bisa. Berarti kita ambilnya jangan 6 kali 2. Ambilnya, coba kalau kita ambil pengalinya 3. Kali berapa nih? 3 kali berapa hasilnya 12? 4. Ya, nah kenapa harus ambil 4? Karena kalau 4 kan bisa diakarkan. Tadi kalau 6 kan nggak bisa. Jadi tetap susah nantinya kalau ngambil 6 kali 2. Berarti kita ambilnya 4 kali 3. Kenapa? Karena 4-nya kita bisa akarkan. Kalau 6 tadi nggak bisa. Nah, tinggal kita keluarkan. Akar 4 adalah 2. 3-nya gimana? Biarkan saja menjadi akar 3. Seperti itu. Ya. Contoh lagi. Misalkan Ibu punya berapa ya? Misalkan akar 20. Nah, akar 20. Coba kalian ubah dulu kan, 20 kan nggak ada, bukan bilangan kuadrat sempurna, berarti harus kita ubah jadi perkalian. 20 itu kan bisa, kalau bagi 2 kan dia 10 kali 2 ya. Nah, kalau pengalinya 2, lihat 10. 10 bisa diakarin nggak? Nggak bisa, berarti jangan ini ngambilnya. Kita ambil misalkan 3. 3 kali berapa hasil 20? Nggak ada. Ya, nggak bisa. Terus kita ambil 4. Kalau kita 3, sekarang kita ambil 5. 5 kali berapa? Hasilnya 20 kali 4 ya. Nah, ini betul. Kenapa? Karena 4 kan bisa diakarkan kayak yang tadi nih. Nah, berarti kita ambilnya yang ini. 20 itu kan 4 kali 5. Nah, 4-nya kita keluarkan. Akar 4 adalah, akar 4-nya 2, 5-nya biarkan menjadi akar 5. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu untuk penyederhanaan bentuk akar. Silahkan dipahami. Nah, sekarang operasi aljabar pada bentuk akar. Ada 3-nya apa sih? Ini salah ketik ya 3-nya nih. Untuk pertama, penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Syaratnya apa? Bentuk akarnya harus sama. Kalau akar C ya dengan akar C lagi. Kalau akar B dengan akar B lagi. Seperti itu. Contoh, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ini memenuhi syarat gak? Iya, karena dia sama-sama akar 2 nih. Ya, maka tinggal ditambahkan bilangan yang di depannya aja. Akar 2-nya nanti mengikuti. 2 tambah 3, dia 5. 5 akar 2. Tuh, akar 2-nya tinggal mengikuti. Selanjutnya nomor 2, 3 akar 5 dikurangi akar 5. Ini kalau nggak ditulis ini ada angkanya sebenarnya. Itu ada angkanya angka 1. Ya. Berarti di sini akarnya sudah sama-sama akar 5, berarti tinggal kurangi saja angka di depannya. 3 kurangi 1, akar 5. Akar 5-nya mengikuti. 3 kurangi 1, 2, berarti 2 akar 5. Gampang ya? Nomor 3, akar 3 dikurangi 3 akar 3. Nah, ini seperti Ibu yang bilang tadi, kalau nggak ditulis di sini ada angka 1 sebenarnya ya. 1 akar 3 berarti kan dikurangi 3 akar 3. Tinggal ini sudah sejenis akarnya sama-sama akar 3. Berarti tinggal kita kurangi 1 kurangi 3 di sini. 1 kurangi 3 adalah negatif 2, berarti hasilnya negatif 2 akar 3. Contoh terakhir.
Nah, ini sama-sama akar pangkat 3 dari 4. Ini juga sama akar pangkat 3 dari 4. Ini sudah sejenis, tinggal kita tambahkan saja bilangan di depannya. 2 tambah 3 yaitu 5. Akar 3 pangkat 4-nya ya, gampang ya. Lanjut. Kita sekarang ke contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini akan Ibu contohkan manual ya. Contoh nomor 1, misalkan Ibu punya akar 125. Nah, akar 125 kan nggak ada ya. Atau yang sederhana dulu lah. Yang sederhana dulu, misalkan Ibu punya contoh nomor 1 yaitu akar 8 ditambah akar 2. Nah, coba. Yang satu akar 8, yang satu akar 2. Ini kan bentuk akarnya beda ya, nggak sejenis ya, kayak yang tadi contoh. Berarti ini nggak bisa dijumlahkan. Nah, supaya bisa dijumlahkan, kita harus sederhanakan nih yang 8-nya. Kenapa nggak 2 Bu yang sederhanakan? Ini kan sudah kecil, nggak bisa sederhanakan lagi. Ini udah paling kecil. Kata Ibu juga nggak akan jauh dari akarnya itu, nggak akan jauh dari akar 2. Jadi kamu jangan terlalu luas. Akar 8 kita ubah dulu. Karena yang satunya akar 2, pasti ini pun nanti dimintanya menjadi akar 2 nih. Nah, berarti yang 8-nya kita ubah menjadi pengalinya menjadi 2. Supaya nanti sama-sama akar 2. Ya, 2 kali berapa hasilnya 8? Kali 4. Nah, yang akar 2-nya kita biarkan tambah akar 2. Berarti sama dengan 4-nya kita keluarkan, akar 4 adalah 2. 2-nya biarkan, 2 akar 2 menjadi seperti ini, dan yang ini akar 2. Nah, tinggal kita tambahkan bilangan bulat di depannya. 2 tambah, di sini kan kalau nggak ditulis ada angka satunya ya sebenarnya ya. Berarti 2 tambah 1, 2 tambah 1, maaf, 2 tambah 1 akar 2. 2 tambah 1 adalah 3, berarti 3 akar 2. Nah, ini hasil penjumlahannya. Contoh kedua, misalkan akar 27 2 dikurangi akar 3. Nah, ini pun sama. Yang satu 27, yang satu 3. Ini kan nggak sejenis, berarti kita harus sederhanakan dulu yang ininya nih, yang akar 27-nya. Kalau yang satunya pengalinya 3, berarti ini pun pasti nanti dimintanya akar 3 ujungnya. Berarti kita harus buat 27-nya itu menjadi perkalian dengan 3. Ya, 3 kali berapa hasilnya 27? 9. Nah, berarti di sini 9, yang ini kita tulis lagi, kurangi akar 3. Nah, 9 kali 3 kan 27 kan, sama saja ini ke sini. Akar 9, 9 kan ada bisa diakarkan. Akar 9 itu adalah 3, Bu. Oh, yaudah, keluarin 3. Yang 3 ini gimana akar 3 ini? Ya, biarin aja tulis lagi akar 3, karena nggak bisa diakarkan. Dikurangi akar 3 yang ini. Oke, ini tinggal dikurangi nih. Kalau nggak ditulis ada angka 1 ya. Berarti di sini 3 kurangi 1. Ini 3 kurangi 1. Akar 3-nya mengikuti. Berarti di sini 2 akar 3. Nah, seperti ini. Contoh terakhir, yang nomor 3 contohnya. Misalkan Ibu punya 3 akar 12. Enggak lah, berapa ya Ibu ambilnya ya? 3 akar 20 lah. 3 akar 20 dikurangi dengan 2 akar 45. Nah, ini lihat akarnya beda nih. Yang satu akar 20, yang satu akar 45. Ini sudah Ibu mulai ke bilangan yang lebih besar. Yang ini 3-nya tulis lagi. Nah, akar 20-nya kita ubah. Kan kalau nggak 2, 3, 5, atau 6 ya. Kalau kita angka 2 ambilnya, berarti 10. 10 nggak bisa diakarin. Kalau kita ambil 3, nggak bisa 20 bagi 3. Kalau kita ambil 5, bisa 4. Nah, itu kita ambil ya. Berarti ini 4 kali 5. Ya. Kurangi 2
Akar dari, nah si 45-nya, kalau yang 1 kali 5, pasti yang pinggirnya pun ya akan ngikutin. Karena biar sama, nantinya biar bisa dikurangin. Nah, berarti kali 5 juga yang ini pun. Nah, 5 kali berapa hasilnya 45? Kali 9. Ya, berarti di sini 3. Nah, karena sudah berbentuk bilangan kuadrat sempurna, 4-nya dikeluarkan. Adalah 2. Ya, berarti 3 kali 2. 3 yang mana ini, Bu? Nih, 3 yang di depan nih ya. Akar 2-nya dari mana? Dari akar 4. Nah, 5-nya kan nggak bisa diakarin ya. Udah tulis aja lagi. Akar 5 kurangi 2 kali 9. Keluarin. Akar 9 itu kan 3. Nah, akar 5-nya ya biarkan saja akar 5. Oke, jadi 3 kali 2-nya 6. 6 akar 5. 2 kali 3-nya 6 juga. 6 akar 5. Nah, angkanya tinggal kita jumlahkan angkanya aja. 6 kurangi 6. 6 kurangi 6 akar 5. 6 kurangi 6 kan 0. 0 kali akar 5 ya 0. Berarti hasilnya 0. Nah, seperti ini. Ya, tuh ternyata kalau meskipun angkanya beda, ternyata hasilnya 0 ya. Kenapa? Karena kita sederhanakan dulu seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk contoh soal, sekarang Ibu kasih tugas. Ini tugasnya. Nah, untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini gampang karena akarnya sudah sejenis ya. 7 dengan 7, 3 dengan 3, 5 dengan 5. Untuk nomor 4 ini sudah mulai disederhanakan. 12-nya sederhanakan, 18-nya sederhanakan, 8 disederhanakan. Ya. Begitupun nomor 6 sampai 10. Nanti penyederhanaan semua. Ya, kecuali nih, 5, 3 mah udah nggak usah sederhanain. Udah paling kecil, berarti tinggal 48 sama 20-nya. Ini juga 8, 32, sederhanakan, dan semuanya. Ya. Nanti kita bahas lagi di saat tatap muka, kalau ada yang belum paham. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.